Kami bersyukur Tuhan, karena pada malam ini kami diizinkan Tuhan untuk kembali hadir di tempat ini. Kami bersyukur karena kami bisa merasakan kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Seperti pelangi sehabis hujan yang tidak pernah berhenti memancarkan cahayanya. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami di dalam keadaan apapun, di dalam situasi yang seperti apapun. Kami percaya Engkau Allah ada bersama kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, dan kini saatnya kalau kami akan merenungkan sabda Tuhan, kami mohon biarlah hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya baik kami yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini, maupun kami yang mengikuti secara live streaming. Tuhan, kami akan semua akan diberkati oleh sabda Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan saya persilahkan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diizinkan Tuhan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan kita bersyukur kita bisa sampai pada kitab Yesaya pasalnya yang ke-65. Dan kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu, kalau sebelum kita membaca bagian ini, kalau kita lihat di dalam bagian ini, judul atau tema dari pembahasan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Bagian ini dibagi dalam dua bagian, dan malam ini kita akan melihat bagian pertama dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-65 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian kata sabda Tuhan. Tuhan berkata, "Aku siap menjawab umatku, tetapi mereka tidak berdoa kepadaku. Aku bersedia ditemui oleh mereka, tetapi mereka tidak mencari aku. Bangsa itu tidak memanggil aku, walaupun aku siap menjawab, inilah aku." Ayat 2 katakan, "Aku selalu siap menyambut umatku, tetapi mereka suka memberontak. Bangsa itu melakukan yang jahat dan mengikuti rancangannya sendiri. Mereka terus-menerus membuat aku marah karena mempersembahkan kurban di kebun-kebun untuk dewa-dewa dan membakar kemenyan di mezbah-mezbahnya. Waktu malam mereka pergi ke gua-gua dan kuburan untuk minta nasihat arwah-arwah. Mereka makan daging babi dan minum kuah daging yang haram. Mereka berkata, pergilah menjauh, jangan menyentuh kami, sebab kami suci dan terpisah dari kamu. Aku tidak tahan melihat kelakuan mereka. Kemarahanku terhadap mereka seperti api yang tidak pernah padam. Hukuman mereka sudah tertulis di hadapanku. Sungguh, aku akan tinggal diam. Sungguh aku tak akan tinggal diam. Aku akan membalas kejahatan mereka karena dosa mereka dan dosa leluhur mereka. Mereka menghina aku dengan membakar kemenyan untuk dewa-dewa di tempat pemujaan di bukit. Aku akan membalas mereka setimpal dengan perbuatan mereka di masa lampau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melihat bagian firman Tuhan ini satu persatu, di dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang nantinya
kita akan lanjutkan pada hari Jumat depan. Di dalam bagian ini para sarjana Alkitab berbeda pendapat tentang susunan pasal 65 dan hubungannya dengan alur cerita keseluruhan, ya. Bagi beberapa sarjana Alkitab, pasal ini merupakan tanggapan terhadap ratapan di dalam di akhir pasalnya yang ke-64. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam pasal yang ke-64, itu ratapan yang dicatat di dalam pasal 65 ini, itu kelihatannya ada kaitannya. Ya. Sehingga beberapa sarjana Alkitab mengatakan bahwa bagian ini mempunyai ikatan dengan pasalnya yang ke-64. Bagi beberapa sarjana Alkitab yang lain, pasal ini berkaitan erat dengan pasalnya yang ke-66 sebagai satu kesatuan, bahkan mereka katakan seperti itu. Sarjana-sarjana Alkitab yang lain lagi memandang pasal 64, 65, 66 itu berdiri sendiri-sendiri dan tidak terhubung dalam hal tema. Ya, memang kalau kita lihat dalam tema dari setiap pasal itu berbeda-beda. Ya. Namun hampir semua sarjana Alkitab sepaham bahwa ada pembagian yang jelas dalam pasal 65, yakni antara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Bagian yang pertama membahas bagaimana orang Yehuda memberontak terhadap Allah. Kemudian bagian yang kedua membahas tentang ciptaan baru Allah dan mengandung pesan tentang masa depan umat Allah. Nah, itu kalau kita lihat dari dua terjemahan yang ada. Nah, sekarang kita lihat di dalam judul dan perikop dari bagian firman Tuhan ini. Kalau kita lihat dari judul atau perikop, di sana di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini memakai hukuman Allah bagi para pemberontak. Sedangkan di dalam terjemahan baru, ya, di sana dikatakan jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Ya. Jadi kalau kita lihat itu ada perbedaan dari dua terjemahan yang ada. Namun dengan demikian TB menyatakan atau terjemahan baru mengatakan di dalam ayatnya pasalnya yang ke-65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 ini sebagai jawaban Allah atas pertanyaan orang Yehuda di akhir pasal 64. Jadi kalau kita yang mengikuti pada hari Jumat yang lalu itu ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh umat Allah pada waktu itu atau orang Yehuda. Namun judul ini kurang mencerminkan isi perikop secara keseluruhan yang juga berbicara tentang berkat Allah. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, ternyata ada juga berbicara tentang berkat Allah. Jadi bukan hanya hukuman tetapi ada berkat Allah, ya, bagi hamba-hambanya yang setia. Jadi dalam hal ini judul terjemahan baru atau TB itu lebih mencerminkan isi perikop secara keseluruhan. Yaitu latar belakangnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang akan menjadi pembahasan kita pada malam ini dibagi dalam beberapa bagian, ya. Bagian ini berbicara tentang hukuman yang disediakan Allah bagi para pemberontak, ya. Nanti kita akan lihat siapa pemberontak yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan ini. Sebagai pembuka Allah menyatakan di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-2 bagian B bahwa ia selalu siap mendengarkan umatnya kalau saja umatnya mau berpaling kepadanya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, ya. Sehingga di dalam ayatnya yang kedua bagian C dan sampai dengan ayatnya yang ke-5 bagian B itu memberikan gambaran para pemberontak dengan serangkaian kata kerja. Di dalam ayatnya yang ke-5 bagian C sampai dengan yang
Bagian D merupakan ringkasan dari gambaran itu. Ya. Nah kemudian sebagai bagian akhir dari garis besar ini dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 itu dimulai dengan kata sesungguhnya. Menunjukkan dalam bagian ini menonjolkan keputusan Allah untuk menghukum para pemberontak dan juga memberi alasan bagi tindakan Allah yang kelihatannya pada waktu itu sepertinya Allah terlalu kejam dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan lihat di dalam kitab Yesaya, kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-65 ayat 1, di sana firman Tuhan katakan, Tuhan berkata, aku siap menjawab umatku, tetapi mereka tidak berdoa kepadaku. Aku bersedia ditemui oleh mereka, tetapi mereka tidak mencari aku. Bangsa itu tidak memanggil aku, walaupun aku siap menjawab, inilah aku. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat dalam bagian ini, dalam BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini, ayat ini dimulai dengan kata-kata Tuhan berkata. Ya, jadi jelas kalau kita lihat dalam bagian ini berarti bagian ini adalah perkataan Tuhan. Apa perkataan Tuhan itu? Dalam bagian ini katakan begini, aku siap ya, menjawab umatku. Ini perkataan Allah. Tetapi mereka tidak berdoa kepadaku. Aku bersedia ditemui oleh mereka, tetapi mereka tidak mencari aku. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Allah di dalam bagian ini. Ketika dia melihat umat Tuhan seperti itu atau orang Yehuda hidupnya seperti itu, dia mengatakan bahwa aku siap menjawab umatku. Ya. Kalau pada waktu yang Jumat yang lalu saya mengatakan bahwa sebenarnya Allah mempunyai kerinduan untuk menyatakan kasihnya kepada umat itu. Allah mempunyai kerinduan untuk menolong umat Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Dalam bagian ini katakan bahwa Allah ingin umatnya kembali kepadanya, tetapi mereka tidak mau mencari Allah. Bahkan mereka memberontak kepada Allah. Jadi sampai di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana reaksi umat Allah pada waktu itu. Ketika Allah menyatakan kasihnya kepada mereka, ternyata yang terjadi adalah mereka malah memberontak kepada Allah. Mereka bukan meresponi itu sebagai bagian dari pelajaran untuk mereka atau membuat mereka itu kembali kepada Allah, tetapi mereka semakin jauh dari Allah. Di dalam firman Tuhan di sini katakan. Kalau kita baca di dalam terjemahan baru edisi kedua, di sana katakan demikian. Aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepadaku. Aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Allah menyatakan kasihnya kepada mereka dengan menyatakan bahwa dia bersedia memberikan petunjuk kepada umat atau orang Yehuda pada waktu itu. Kan Allah tahu bahwa mereka ada di dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi apa yang terjadi di dalam bagian ini dikatakan walaupun Allah sudah melakukan itu, Allah sudah datang dan memberikan tawaran itu kepada mereka, mereka tetap saja tidak mau mencari Allah. Kalau kita baca di dalam bagian ini, Bapak Ibu, kesan apa yang kita terima? Kalau saya membaca bagian ini, kesannya adalah kelihatannya
Allah itu yang membutuhkan umatnya. Allah sampai datang, lalu memberikan penawaran kepada mereka. Dia katakan, aku berkenan memberikan petunjuk kepada kalian. Mungkin bahasa sederhananya, Allah datang lalu ngomong kepada mereka, aku siap membantu kalian. Aku siap memberikan petunjuk kepada kalian supaya kalian keluar dari pergumulan itu, dari masalah ini. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun Allah melakukan hal itu dan dia ingin menyatakan kasih sayangnya kepada umatnya pada waktu itu, yang dilakukan Yehuda adalah mereka malah memberontak kepada Allah dan meminta tolong dan meminta kepadanya supaya tidak mengganggu mereka atau jauh dari mereka. Mereka memberontak, mereka menolak untuk menyembah Allah dan meminta tolong kepadanya. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita lihat bagian ini sampai pada bagian ini, kira-kira ini sikap umat Tuhan yang benar atau bagaimana? Allah sudah berkali-kali menyatakan belas kasihannya kepada mereka. Allah sudah berkali-kali menolong kehidupan mereka. Tetapi apa yang dilakukan umat Allah pada waktu itu? Yang mereka lakukan adalah mereka semakin jauh dari Allah. Mereka menolak tawaran Allah untuk kembali kepada Allah. Umat Allah melupakan Allah. Sebabnya Tuhan bersabda di dalam bagian ini kalau kita lihat. Walaupun dia sudah menyatakan kasihnya. Walaupun dia sudah menawarkan kasihnya kepada mereka. Dan mereka tetap bersikeras kepada dan tidak mau menerima dia. Di dalam ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan, aku selalu siap menyambut umatku. Nah, jelas sekali Bapak. Di dalam ayat yang pertama tadi, itu sudah berkali-kali. Kemudian dalam bagian ayat yang kedua ini, sekali lagi Allah menyatakan, aku selalu siap menyambut umatku, tetapi mereka suka memberontak. Bangsa itu melakukan yang jahat dan mengikuti rencananya sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah sebetulnya selalu tersedia bagi umatnya. Tetapi mereka lebih suka menuruti pikiran mereka sendiri daripada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Sampai di dalam bagian ini, sampai pada keadaan yang sudah seperti ini pun, umat Allah pada waktu itu, mereka masih merasa bahwa mereka mampu. Mereka masih merasa bahwa mereka itu bisa melewati keadaan itu tanpa Tuhan. Itu sebabnya mereka katakan kepada Tuhan, walaupun Tuhan sudah menawarkan itu kepada mereka, mereka tidak peduli dengan tawaran Tuhan itu. Inilah yang membuat umat Tuhan pada waktu itu kelihatannya mereka begitu jahat di hadapan Tuhan. Mereka lebih suka menuruti pikiran mereka sendiri daripada jalan yang ditunjukkan Allah kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ketika membaca bagian ini, satu kesan yang saya terima adalah, yang saya ambil adalah umat ini tidak tahu berterima kasih. Walaupun pada waktu itu saya tahu bahwa mereka ada di tanah pembuangan. Tetapi Allah itu sudah berkali-kali datang menawarkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Sudah berkali-kali Allah minta supaya mereka kembali kepada Allah. Tetapi yang dilakukan umat Tuhan pada waktu itu, mereka tetap pada prinsip mereka.
mereka keras kepala dan tidak mau bertobat. Di dalam ayat yang ketiga, mereka terus-menerus membuat aku marah karena mempersembahkan kurban di kebun-kebun untuk dewa-dewa dan membakar kemenyan di mezbah-mezbahnya. Sampai di sini Bapak Ibu kita melihat umat itu pada waktu itu umat Tuhan, mereka bukan hanya tidak memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, mereka bukan hanya tidak mau kembali kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan hal yang semakin jauh dari Tuhan. Tuhan menawarkan untuk menolong mereka, tetapi mereka tidak peduli dengan itu. Tuhan menawarkan untuk memberikan mereka kebebasan, tetapi mereka tidak peduli dengan hal itu. Mereka malah di dalam ayatnya yang ketiga di sini, mereka terus membuat firman Tuhan katakan, aku marah karena persembahan mereka mempersembahkan kurban di kebun-kebun dan pada dewa-dewa. Mereka membakar kemenyan di mezbah-mezbah. Mereka tidak datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, tetapi mereka malah mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa. Siapa dewa-dewa itu? Yang sebenarnya kalau pada waktu itu mereka pun tidak tahu kepada siapa mereka mempersembahkan kurban itu. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi peduli dengan Tuhan. Mereka terus-menerus membuat aku marah, kata firman Tuhan. Mereka sengaja menyusahkan hatiku. Mereka terus saja memancing amarah. Mereka membuat Allah murka dengan perbuatan yang mereka lakukan. Orang Yehuda sengaja membuat Allah marah dengan cara mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa. Mereka mempersembahkan kurban tetapi bukan kepada Allah Israel, melainkan kepada ilah-ilah lain atau dewa-dewa asing. Apa yang mereka alami pada waktu itu tidak membuat mereka sadar dan kembali kepada Allah. Tetapi di dalam firman Tuhan di sini katakan, justru mereka semakin jauh dari Allah. Mereka sangka dengan apa yang mereka lakukan itu mereka bisa kembali kepada Allah. Mereka sangka dengan apa yang mereka kerjakan pada waktu itu akan membuat Allah itu senang kepada mereka. Tetapi ternyata tidak. Di dalam firman Tuhan di sini katakan mereka itu semakin jauh dari Tuhan. Di dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, waktu malam mereka pergi ke gua-gua dan kuburan untuk meminta nasihat arwah-arwah. Mereka makan daging babi dan minum kuah daging yang haram. Semakin jauh mereka pergi dari Tuhan. Ayat ini menunjukkan ada beberapa dosa yang dilakukan oleh orang Yehuda yang membuat Allah begitu marah kepada mereka. Mereka bermalam di gua-gua, di kuburan. Untuk apa? Untuk meminta petunjuk. Pikir mereka dengan mereka lakukan itu maka Allah akan menolong mereka. Mereka tidak mencari Allah yang benar. Mereka malah semakin jauh dari Tuhan. Mereka menghubungi arwah di kuburan untuk minta nasihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Praktek seperti ini masih ada sampai saat ini. Betul? Masih banyak kita temukan. Bukan hanya di Pulau Jawa.
Di daerah saya pun ada. Di waktu-waktu tertentu mereka datang ke kuburan, ke makam-makam kuno. Ya. Begitu ditanya untuk apa? Untuk tanya. Nah, apa yang ditanyakan? Ini anak saya mau sekolah. Apa yang ditanyakan? Ini anak saya mau merantau. Itu ditanyakan. Dan ternyata di dalam bagian ini sudah menyampaikan itu. Ternyata praktek-praktek seperti ini itu sudah pernah terjadi pada zaman dulu. Di masa orang Israel, orang Yehuda. Dan apa kata Tuhan dengan praktek-praktek seperti ini? Ternyata Tuhan tidak senang dengan hal itu. Ternyata praktek-praktek seperti ini itu hanya akan membuat Allah marah kepada mereka. Hanya akan membuat amarah Allah itu memuncak. Firman Tuhan katakan mereka makan daging babi dan minum kuah daging yang haram. Siapa yang masih makan babi? Enak babi itu. Tetapi pada masa itu tidak boleh. Pada masa itu dilarang. Tapi umat Tuhan pada waktu itu, mereka menentang hal itu. Mereka melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7 dalam bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan katakan begini, jangan makan babi, binatang itu haram, karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah dia. Itu dilarang oleh Tuhan. Tetapi mereka melanggar itu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana umat Tuhan pada waktu itu, mereka tidak lagi peduli dengan Allah. Mereka tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan dan juga larangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itulah yang membuat mengapa Allah marah kepada mereka. Di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, mereka berkata, pergilah menjauh, jangan menyentuh kami, sebab kami suci dan terpisah dari kamu. Apa kata Tuhan ketika melihat sikap umat Tuhan seperti ini? Aku tidak tahan melihat kelakuan mereka. Kemarahanku terhadap mereka seperti api yang tidak pernah padam. Umat Tuhan pada waktu itu mereka sudah salah. Mereka sudah melanggar aturan firman Tuhan. Mereka sudah tidak lagi mentaati Tuhan. Mereka sudah tidak lagi mencari Tuhan yang benar. Tetapi di dalam bagian ini mereka berkata kepada Tuhan, pergilah menjauh. Ketika Allah datang dan memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran yang sebenarnya, mereka malah menolak itu. Jangan sentuh kami, sebab kami ini suci. Apakah umat Tuhan pada waktu itu mereka suci? Tidak. Tapi mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan di kuburan pada waktu itu, makan makanan yang dilarang oleh Allah pada waktu itu akan membuat mereka menjadi suci. Sehingga kehadiran Allah pun mereka tolak. Sehingga firman Tuhan pun tidak ada gunanya bagi mereka. Dalam firman Tuhan di sini katakan,
Ketika Allah melihat itu dan mendengar apa yang mereka katakan, firman Tuhan katakan, aku tidak tahan melihat kelakuan mereka. Perkataan ini menunjukkan bagaimana kemarahan Allah terhadap umatnya pada waktu itu. Kemarahanku terhadap mereka seperti api yang tidak pernah padam. Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran bagaimana kemarahan Allah pada waktu itu. Allah benar-benar marah kepada mereka. Ketika Allah mendengar apa yang mereka katakan itu membuat hati Allah mendidih dengan amarahnya. Dan firman Tuhan katakan, aku tidak tahan melihat kelakuan mereka itu. Aku tidak tahan lagi melihat perbuatan umat Tuhan pada waktu itu. Mereka keji, mereka najis, mereka berdosa. Dan mereka tidak sadar akan keberadaan hidup mereka itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 4 tadi, firman Tuhan katakan apa? Waktu malam mereka pergi ke gua-gua dan kuburan untuk meminta nasihat. Nasihat kepada siapa? Kepada arwah-arwah. Hal inilah yang membuat mengapa Allah begitu marah kepada umat Yehuda, terhadap orang Yehuda pada waktu itu. Sehingga di dalam ayatnya yang kelima, bagian akhir ini, firman Tuhan katakan, aku tidak tahan lagi melihat semua itu. Di dalam ayatnya yang keenam, firman Tuhan katakan, hukuman mereka sudah tertulis di hadapanku. Sungguh aku tak akan tinggal diam. Aku akan membalas kejahatan mereka. Mereka membuat amarah Tuhan itu memuncak. Mereka membuat amarah Allah itu sampai pada puncaknya. Sehingga di dalam ayatnya yang keenam ini, firman Tuhan katakan, sungguh aku tak akan tinggal diam. Aku akan membalas kejahatan mereka. Dia berkata bahwa dia akan menghukum umatnya pada waktu itu. Karena mereka memberontak terhadap Allah. Mereka memberontak dengan cara apa? Mereka beribadah, tapi bukan kepada Allah. Mereka datang mencari pertolongan, tetapi bukan kepada Allah yang pernah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan. Bukan. Tetapi mereka beribadah kepada dewa asing. Mereka membuat hati Allah terbakar dengan amarah cemburu. Di dalam ayatnya yang ketujuh, karena dosa mereka dan dosa leluhur mereka, mereka menghina aku dengan membakar kemenyan untuk dewa-dewa di tempat pemujaan di bukit. Aku akan membalas mereka setimpal dengan perbuatan mereka di masa lampau. Akhirnya Allah yang Maha Kasih, yang tadinya datang menawarkan pertolongan kepada mereka. Akhirnya Allah yang tadi datang dan membuat pernyataan akan menuntun mereka. Itu marah. Dan di dalam firman Tuhan di sini katakan, aku akan membalas mereka setimpal dengan perbuatan mereka di masa lampau. Allah akhirnya mengingat bagaimana di masa lampau juga mereka pernah lakukan itu, dan sampai saat itu mereka masih terus melakukan itu. Dan dia katakan, dia akan menghukum mereka seperti yang pernah dia lakukan kepada nenek moyang mereka. Ketika mereka memberontak kepada Allah, Allah akan menghukum orang Yehuda karena dosa
dosa mereka dan dosa leluhur mereka. Perbuatan-perbuatan jahat yang digambarkan dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5 ya, selalu nyata dalam hidup bangsa Yehuda. Kalau kita baca dalam bagian ini tadi, dari ayat 1 sampai dengan ke-5, Allah datang menawarkan diri untuk menolong mereka. Di dalam pasal yang ke-65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, sekali lagi saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan berkata, aku siap menjawab umatku, tetapi mereka tidak berdoa kepadaku. Aku bersedia ditemui oleh mereka, tetapi mereka tidak mencari aku. Bangsa itu tidak mengenal aku, walaupun aku siap menjawab. Inilah aku. Aku selalu siap menyambut umatku, tetapi mereka suka memberontak. Bangsa itu melakukan yang jahat dan mengikuti rancangannya sendiri. Mereka terus-menerus membuat aku marah karena mempersembahkan kurban di kebun-kebun untuk dewa-dewa dan membakar kemenyan di mezbah-mezbahnya. Walau waktu malam mereka pergi ke gua-gua dan kuburan untuk minta nasihat arwah-arwah. Mereka makan daging babi dan minum kuah daging yang haram. Mereka berkata, pergilah menjauh, jangan menyentuh kami, sebab kami suci dan terpisah dari kamu. Aku tidak tahan melihat kelakuan mereka. Kemarahanku terhadap mereka seperti api yang tidak pernah padam. Bapak Ibu, mereka terus hidup di dalam dosa. Walaupun berkali-kali Allah datang menawarkan diri untuk menolong mereka. Mereka tidak peduli dengan Allah. Mereka terus hidup di dalam dosa dan nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Itulah yang membuat mengapa Allah berpaling dari mereka. Dan Allah berkata bahwa aku akan menghukum umatku. Sebagai kesimpulan saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dia mengasihi umatnya, tetapi ketika umatnya tidak mau berpaling kepadanya, tidak mau hidup suci di hadapannya, ketika dia menunjukkan kemarahannya kepada kita, tidak ada yang bisa menolong kita. Amarah Tuhan adalah akhir dari semuanya. Umat Tuhan, berkali-kali Allah menawarkan diri untuk menolong mereka, tetapi mereka tidak peduli kepada Allah. Itu sebabnya Allah katakan, aku akan menyatakan kebenaran bagi mereka. Aku akan menunjukkan kemarahan dan aku akan menghukum umatku. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang panjang belas kasihannya. Tetapi dia adalah hakim yang adil. Itu sebabnya pada malam ini, biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan pada malam ini, kita ingat di dalam kehidupan kita bahwa dia adalah hakim yang adil. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, taatilah firman Tuhan, dan dia akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah baik dalam kehidupan kami. Walaupun kadang-kadang kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai rencana Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur karena Engkau Allah terus menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan Tuhan, kami bersyukur malam ini kami bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kami bisa belajar bagaimana orang Yehuda, umat Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kami. Supaya dalam keadaan seperti apapun, bagaimanapun keadaan yang kami alami dalam kehidupan kami bisa tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan sajalah kami akan mampu
melewati semua pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati setiap kami. Memberkati pribadi lepas pribadi, supaya ketika kami kembali dari tempat ini, kami bisa pulang dengan membawa damai dan sukacita yang dari Tuhan. Kami akan terus diberkati oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, bukalah hatimu dan terimalah berkat Allah. Pulanglah sekarang dan jadilah gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadilah gereja Tuhan terus memberikan rasa dan dampak di sekitarmu. Dan jadilah gereja Tuhan terus menyatakan kasih setia Tuhan dari hari ke hari. Dan Roh Kudus Allah menuntun dan membimbing engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kepada kalian kedua. Terimalah berkat Allah hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.